Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang harusnya ada 4 anggota kelompok, yang harusnya ada 4 orang tapi tinggal 2 orang. 2 orang guys. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya Nabila Dindal Mufaridun. Putih bang Inyong. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa mampir ke Kota Tua. Berhitunglah 1, 2, 3. Mari segera kita buka Mana sudah dibuka baju. Hai teman-teman, kami di sini bukan mau endorse karena pengikut kami juga sedikit. Follow IG kita di bawah sini. Ikan bentar. Di sini kami hanya ingin minta nilai dari buku Srini yang paling cantik serta baik hati. Baik kok Bu. Pengertian dan juga tujuan pengajian atau sizing. Pengajian adalah proses pemberian kanji pada benang dengan cara dicelupkan dalam larutan kanji. Tujuan dari pengajian ini adalah meningkatkan daya tenun benang yang akan digunakan sebagai benang lusi. Jadi sebelum dibuat benang lusi itu dikanji dulu ya guys, bukan nggak langsung dipakai jadi benang lusi. Terus ada peningkatan daya tenun benang. Peningkatan daya tenun benang di proses pengajian atau zizing. 1. Bulu-bulu benang menjadi tidur. 2. Sifat licin benang bertambah. 3. Kekuatan tarik benang bertambah. Pengajian itu biasanya ada yang gagal guys. Pengajian yang gagal akan menyebabkan produktivitas dan kualitas yang rendah pada kain dikarenakan sebagai berikut. 1. Benang lusi putus terus menerus saat ditenun. Jadi saat ditenun itu ada benang-benang lusi yang putus dan akhirnya gagal. Terus 2. Timbul nep atau butiran-butiran kasar pada permukaan kain yang terjadi karena buru-buru serat. 3. Pada pertenunan, air jet bulu-bulu yang timbul akan menghambat gerakan peluncuran pakan, sehingga akan banyak terjadi stop pakan yang akan berakibatkan banyaknya stop mark maupun mispick atau cacat arah pakan. Berakibatkan turunnya efisiensi dan kualitas pada kain. Gitu. Terus secara umum, tahapan proses pengajian meliputi 1. Penguluran, 2. Pengajian, 3. Pengeringan, 4. Pemisahan, dan juga penggulungan. Urutan proses sizing adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan beam warping atau menyiapkan beam warping di belakang mesin sizing. 2. Menurunkan beam kosong. 3. Menaikkan beam warping. 4. Persiapan start. 5. Persiapan area heat beam. 6. Menghidupkan panel. 7. Penyisiran. 8. Kontrol proses. 9. Doping beam. 10. Hitung SPU dan pastikan sesuai standar. Jika belum melakukan adjustment tekanan sizing roll, speed, dan temperatur silinder. Tujuan dari proses pengajian adalah 1. Dapat meningkatkan kekuatan benang. 2. Dapat mengurangi bulu-bulu pada permukaan benang yang sering menimbulkan masalah. 3. Dapat meningkatkan ketahanan geser antar benang dengan bagian mesin. 4. Dapat mengurangi fly waste pada saat proses pertenunan berlangsung.
Dan yang terakhir, dapat meningkatkan sifat licin pada benang. Lalu metode proses pengajian terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pengajian dalam bentuk hang atau hang sizing method. Lalu 2. Pengajian dalam bentuk cone atau cone sizing method. 3. Pengajian dengan mesin atau belt sizing method. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah katanya mohon maaf ya guys, karena ya pemula lah ini. Maaf, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sudah. Tapi bohong. Halo guys, saya Nezka Adnia Salsabila. Proses pengajian pada tekstil dianggap baik apabila 1. Meningkatkan ketahanan gesekan benang. 2. Mampu meningkatkan kekuatan tarik benang atau standar meningkat 75%. 3. Mampu mempertahankan ketersediaan soft surface dan fleksibilitas. 4. Mampu menidurkan sebagian besar bulu-bulu benang. 5. Mampu mempertahankan daya mulur. Standar elongation 75% dari menyanyikan lagu. 6. Mampu menyiapkan kandungan udara yang cukup untuk mencegah listrik statis. 7. Mampu menghilangkan kajian yang mudah atau cukup dengan air panas NaOH atau enzim. 8. Mampu bertahan dari jamur dan cendawan. Lalu, penggunaan solusi kanji dalam proses sizing bertujuan untuk meningkatkan daya tenun. Di antaranya 1. Peningkatan kekuatan tarik rata-rata benang. 2. Daya tahan gesek benang antara benang dengan benang dan benang dengan bagian-bagian mesin pada kecepatan tinggi. 4. Menidurkan bulu-bulu hairness pada permukaan benang. 4. Mempertahankan adanya soft surface dan fleksibilitas benang. 5. Menurunkan kandungan udara yang cukup sehingga mencegah terjadinya listrik statis atau listrik. Mesin-mesin sizing dibedakan dalam berbagai hal sebagai berikut. A. Sistem pengeringan, yaitu 1. Hot air system atau pengeringan udara panas. 2. Cylinder dryer system atau pengeringan silinder panas. 3. Infrared dryer system atau pengeringan dengan sinar infrared. B. Besarnya tekanan squeezing roll, yaitu 1. Low pressure, tekanan kurang dari 1000 kgs. 2. High pressure, tekanan 1000 kgs sampai 10.000 kgs. C. Otomatisnya 1. Tension control, temperatur kontrol pada size box drying cylinder. Bahan-bahan yang bisa dipergunakan pada larutan kanji. Bahan kanji utamanya biasanya dibagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu 1. Air. Air adalah bahan utama larutan kanji. Bahkan jumlah air yang dipakai bisa mencapai lebih dari 75% dari total larutan obat kanji. Air yang dipakai sebaiknya air yang sudah diproses softener dengan kesadaran yang rendah agar tidak berpengaruh baik pada stabilitas kekentalan maupun akibat-akibat lainnya yang terjadi karena reaksi unsur logam pada air dengan bahan kimia yang dipakai. 2. Starch agenis, yaitu bahan-bahan alami yang mengandung pati seperti pati, jagung, dan lain-lain, termasuk modified starch, yaitu bahan pati alami yang telah dimodifikasi. Bahan pati lainnya yang sering kita tahu adalah pati tapioka, pati jagung, pati terigu atau gandum, dan lain-lain. 3. Adhesive agent, yaitu bahan perekat buatan seperti PVA atau acrylic dan sebagainya. 4. Auxiliary agents, yaitu bahan pembantu seperti pelumas anti jamur atau bahan anti listrik statis. Tujuan akhir dari pengajian adalah
menghilangkan atau mengurangi putus benang lusi selama proses pertenunan berlangsung. Putus lusi disebabkan oleh tegangan yang tinggi selama proses pertenunan atau bisa juga karena kekuatan benang yang buruk atau rendah. Tegangan yang tinggi pada benang lusi disebabkan karena pembukaan kulit lusi yang besar. Jadi itulah pembahasan sedikit tentang proses pengajian.